Bapak Ibu semuanya. Masih segar ya? Oke, saya izin buka masker ya supaya enak ngomongnya. Kayaknya mungkin ada yang sudah kenal saya ya, Bu Yusta saya. Ada yang sudah kenal? Ada alumni FKIP Pendidikan Kimia. Nah, saya perkenalkan diri dulu ya Pak Firman ya. Saya profilnya, dulu saya kuliah di FKIP Untan, jurusan Pendidikan Kimia. Jadi kalau di sini ada kemungkinan ada kakak-kakak kelas saya atau abang kelas, kemungkinan adik kelas juga ada, ya. Jadi mereka sudah kenal saya. Tapi pada saat saya kuliah itu belum zaman main YouTube, ya. Oke. Jadi setelah itu, tapi profil saya, basic saya tidak sesuai dengan saya mengajar. Sekarang saya mengajar di SD Bruder Melati yang terakreditasi A. Letaknya di belakang gereja katedral, ya. Dia satu sekolah dengan SMA Santo Paulus. Apa ada yang dari SMA Santo Paulus? Bapak Ibu yang dari Pontianak? Gak ada? Oke. Oke, ini saya buatkan seperti ini Pak ya. Tapi fotonya mungkin tidak sesuai dengan aslinya karena ini pengaruh filter dari HP. Siapakah Yusta Sweet? Siapakah Yusta Sarina? Nah, siapa ya? Bapak Ibu jangan tegang ya. Jangan tegang, santai saja. Saya tidak akan berikan tugas hari ini ya. Hari ini kita sharing-sharing saja, mempersiapkan untuk besok. Karena tadi Pak Firman bilang besok Bapak Ibu akan masuk ke materi inti ya. Jadi hari ini kita berbagi semangat saja. Nah, nama saya itu aslinya adalah Yusta Sarina, tapi nama entertainment ya yang sering dikenal orang ya sampai di luar negeri itu Yusta Sweet. Oke. Tadi kebetulan tempat saya mengajar itu sekolah swasta Bapak Ibu terakreditasi A ya. Dan dia itu ya boleh dibilang yayasannya yayasan besar. Jadi selama pandemi corona tidak boleh kami hanya memberikan tugas-tugas saja di classroom. Tidak boleh. Ya, kenapa? Orang tua murid bisa komplain. Kenapa? Karena di tempat kami itu banyak orang tua murid yang dosen, yang mamanya atau papanya kerja di rumah sakit, di kantor dinas. Jadi mereka pintar-pintar juga. Maka kalau kita kasih tugas, kerjakan halaman ini, komplain orang tua. Nah, pakai Zoom. Oke, kami juga pakai Zoom, tapi tidak bisa setiap hari pakai Zoom. Mungkin seminggu 2 kali saja. Alasannya karena tidak semua anak-anak itu memiliki HP atau laptop di rumah. Ada yang tunggu orang tuanya atau papanya atau mamanya pulang kerja baru bisa ikut Zoom. Nah, maka pertimbangannya kepala sekolah kami mengharuskan kami membuat video pembelajaran, ya. Video YouTube itu bukan dari HP yang canggih, dari HP Oppo yang biasa saja ya. Sampai sekarang juga HP saya masih HP bukan iPhone, masih HP Oppo biasa saya gunakan. Tapi niat kita Bapak Ibu, niat kita. Jadi meskipun HP-nya biasa saja, nah ini kamera aja baru-baru saya beli, itu pun dari hasil YouTube-nya ya. Jadi mutar, modalnya mutar. Nah, jadi Bapak Ibu, ini contoh video-video pembelajaran dari Yusta Sweet itu, dari channel saya. Video pembelajaran semua sekarang, ya. Nah, dari semua channel YouTube saya ini, tidak semua video pembelajaran, ada juga video masak-masak. Sama lah, kita suka masak-masak kan? Ibu-ibu kan? Nah, dari semua video saya itu, ada satu video tuh yang viral sekali. Judulnya Masakan Sederhana untuk Arisan Keluarga. Itu 29.000 view, like-nya juga banyak. Saya tidak tahu dari mana orang bisa suka itu, padahal saya editingnya tidak ada sama sekali. Saya cuma gini-gini aja ya, waktu saya masak kasih musik. Nah, dari mana Bapak Ibu? Kok orang bisa tertarik? Saya sadar diri, saya masih punya keterbatasan ya. Jadi saya lebih ambisi atau semangatnya tuh ke good edu kabar
Karena saya pikir oh sehaluan saja kan, nggak jauh, nggak terlalu besar juga. Nah, tapi waktu itu info dari Good Edu diundur. Lalu malam-malam saya dapat WA chat, tak tahu dari siapa. Nah, dia bilang kalau saya harus ikut pertemuan. Nah, ini dikirimkan, ada PDF-nya. Lalu saya lihat di sini semua Jawa Timur, Jogja, Kalimantan Barat itu SMP, ya. Kalimantan Barat SMP 2 sekolah. Sedangkan yang sekolah dasarnya Kalimantan Barat itu cuma saya sendiri dari SD Brunelwati. Jadi saya membawa nama Kalimantan Barat. Next. Nah, ini sebagai tindak lanjut lomba sayembara yang diadakan Kementerian RI, lomba video tadi, diadakan workshop peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan video pembelajaran pada media sosial. Nah, ini ya ceritanya ke Gubika. Saya bikin kayak gini biar tampilannya seger-seger ya. Bapak Ibu jangan tegang ya, santai saja, kita sharing-sharing. Oke, next. Nah, sayembara lomba videonya ini Bapak Ibu yang saya ikutin senasional itu. Ini thumbnail. Thumbnail itu maksudnya gambar depan dari YouTube video, ya. Nah, ini ada 2 video. Ini pembelajaran dengan animasi untuk sekolah dasar. Ini view-nya 33.000. Yang tadi Pak Firman sudah bilang, ini yang paling viral. Ini view-nya 11.000 di atas, yang ini 33.000. Ya. Nah, tapi pengumuman lombanya bulan depan, bulan Maret. Tapi saya udah dipanggil duluan sekarang. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya? Bapak Ibu udah bisa jawab ya. Ini tingkat provinsi Kalimantan Barat yang tadi nasional. Pengumuman lombanya bulan depan. Pak, bulan Maret, tapi sayanya udah dipanggil sekarang. Nah, udah, gitu berarti saya udah tahu arah-arah kemana Pak Firman ngomong, saya udah tahu, paham saya. Oke. Next, silahkan. Nah, saya juga pernah mengikuti lomba video profil pelajar Pancasila atau pelajar berkarakter. Gambar gerak atau GIF. Nah, gambar gerak atau GIF itu bisa dicari di Google banyak. Ya, yang free tidak berbayar banyak. Yang keempat, nah ini yang saya suka sekali, ya, aplikasi Pinterest. Pinterest itu bisa Bapak Ibu download di HP, di Play Store, atau juga melalui laptop. Jadi di Pinterest ini Bapak Ibu, ini ada background dan animasi kartun GIF. Banyak sekali background dan kartun GIF. Itu penting, ya. Jadi bukan hanya anak sekolah dasar saja, untuk SMA juga penting. Jadi bervariasi, pengajarnya bervariasi, tidak itu terus menonton, bisa bosan anak muridnya, ngantuk. Ya, oke. Selanjutnya saya menggunakan Bandicam. Bandicam itu adalah rekam PowerPoint atau presentasi dalam bentuk video pembelajaran. Jadi Bandicam yang saya gunakan itu Bapak Ibu, itu sebenarnya biasa digunakan oleh gamer-gamer luar negeri yang main game, yang rekam layar PowerPoint dia, layar ini laptop dia gitu ya. Nah, jadi video. Jadi kan kita siapkan PowerPoint kita dulu. PowerPoint kita buat, kita konsep materi apa yang mau disampaikan. Kasih pemanis. Apa pemanisnya? Ada gambar kartun gerak, ada background gerak, ya. Bisa juga Pinmaster sama saja. Nah, berikutnya ada Wondercell Filmora. Kalau Wondercell Filmora ini saya gunakan editingnya menggunakan laptop, Bapak Ibu ya. Awalnya saya belajar Wondercell Filmora 9. Tapi lama-lama dengar-dengar ada info ada lagi Wondercell Filmora 10. Nah, saya update ikutin, ternyata tidak jauh beda, ya. Ini pakai laptop Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggunakan Wondercell Filmora, kita bisa edit green screen di situ. Nih, teknik green screen. Teknik green screen itu Bapak Ibu, kita bisa buat video
belakang kita kasih kain warna hijau, rapi-rapi buatnya. Kainnya jangan sampai kainnya itu jangan sampai bergelombang gini, rapi-rapi buatnya belakang kita rapi. Kalau bisa jangan kena angin, jangan kena kipas angin, supaya hasilnya bagus. Nah, kain yang warna hijau di belakang kita itu Bapak Ibu, itu bisa kita rubah latar belakangnya. Jadi mau dirubah dalam bentuk video is okay, mau dirubah dalam bentuk gambar di belakang juga is okay, nggak masalah. Misalnya Bapak Ibu di dalam kelas, contoh saya lah ya, saya rekaman video-video pembelajaran ataupun video lomba di dalam kelas ya. Nah, kenapa di dalam kelas, tidak di rumah ya? Di rumah saya punya anak kecil, nggak bisa gitu, kasih ganggu. Jadi saya video-video itu selalu di sekolah. Nah, saya menggunakan green screen. Awalnya green screennya pakai kain biasa, kain biasa hijau ya, biasa untuk orden, kain orden jendela yang biasa itu yang saya beli itu 12.500 di pasar. Itu membawa saya ke lomba-lomba. Habis itu saya jepit-jepit, kadang saya tempel pakai double tip lem isolasi, rapi-rapi tempel. Nah, setelah itu udah ada rezeki, baru saya beli green screen yang ada tiangnya. Nah, jadi ada jepit-jepitnya, gitu ya. Kita bisa ubah green screen itu Bapak Ibu menggunakan ini tadi, Modern Star Filmora. Jadi Bapak Ibu yang ada posisinya di dalam kelas, bisa kita ubah posisinya, misalnya maunya di mana, di pantai, atau maunya misalnya di perpustakaan, ya. Itu kalau editnya pakai gambar. Kalau pakai kartun, karena saya kan mengajar SD, jadi harus animasinya kartun gerak di bawah, di belakang. Nah, itu biasanya saya pakai video-video yang no copyright. No copyright itu banyak yang punya